في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات بضياع شتاتي من دون. Sebenarnya pembahasan yang ingin saya bahas adalah Imam Al-Mahdi, tetapi ternyata pembahasan Al-Mahdi akhir zaman telah saya bahas pada dua video saya yang sudah sangat jadul sekali, setahun yang lalu kira-kira, jadi saya sendiri lupa, yaitu tentang Nabi Isa alaihissalam pada akhir zaman dan Al-Mahdi pada akhir zaman. Jadi pembahasan Al-Mahdi saya tunda dulu untuk materi tentang perang akhir zaman. Insya Allah pembahasan perang akhir zaman akan dibahas dalam video dengan durasi yang agak sedikit panjang, dengan dalil-dalil yang kuat. Karena urusan akhir zaman bukan masalah sepele yang masalahnya bisa disepelekan, tetapi itu adalah masalah akidah. Jika dalil-dalil yang digunakan tidak kuat, justru akan merusak keyakinan Islam itu sendiri. Sikap berhati-hati dalam masalah akidah juga termasuk dari perkara yang dijadikan pegangan para ulama baik salaf maupun kholaf, karena menjaga kesucian akidah adalah hal terpenting dalam agama Islam. Karena perbedaan antara muslim dengan musyrik adalah keyakinannya. Orang musyrik masih sholat, masih puasa dan zakat, juga ibadah-ibadah yang lain masih sama. Mereka tidak berbeda dari ibadah kita semua, tetapi perbedaannya ada di dalam akidahnya. Orang musyrik masih percaya ramalan bintang, buku primbon, orang yang tidak pintar ataupun orang yang tidak normal, atau mungkin punya jimat yang diyakini membawa keberuntungan bagi usahanya. Bahkan ada orang yang rajin sholat jamaah di masjid, bahkan dipanggil Pak Haji, tapi pasang penglaris untuk usaha di tokonya. Inilah bedanya akidah yang rusak, maka akan rusak seluruhnya. Jadi orang musyrik dan orang muslim itu perbedaannya adalah akidah. Dalam menyikapi akhir zaman, maka yang terbaik adalah mencari hadis-hadis yang sahih dan tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kurang jelas atau tidak jelas sama sekali. Jadi beberapa waktu yang lalu beredar rumor bahwa malam pertengahan Ramadan, tepatnya malam Jumat, akan terjadi suara ledakan yang sangat besar. Dum, gitu bunyinya. Ada suara meteor jatuh, gledak, dan dukhon yang menyelimuti bumi. Nggak tahu seperti apa bunyinya. Tapi ya katanya seperti itu sih, katanya. Jadi mohon maaf bagi sahabat semua yang sudah terlanjur percaya. Saya katakan Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi peramal hari kiamat. Itu pesan dari saya. Jadi bagi yang percaya tentang informasi itu, silahkan di close saja video ini, karena video ini berisi bantahan terhadap hal itu. Islam hanya mengajarkan bahwa kiamat pasti terjadi, namun hari dan waktunya tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tanda-tandanya, tidak semua tanda-tanda yang kita lihat hari ini adalah hal yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi. Karena bisa jadi di tahun mendatang, entah tahun berapa, akan ada kejadian yang lebih mirip lagi dengan seperti yang di dalam hadis. Jadi kita hanya bisa saling mengingatkan saja, tidak saling meramal atau memprediksi. Urusan itu bukan termasuk dari kewajiban kita. Jadi perlu difahami bahwa Dajjal dan Al-Mahdi muncul pada masa di mana justru Islam mulai ditinggalkan oleh manusia, dan justru manusia tidak lagi menyebut nama Dajjal dalam pembahasan-pembahasan apapun. Dajjal muncul ketika namanya dilupakan oleh manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan keluar ketika agama Islam telah ditinggalkan dan manusia jauh dari ilmu. Hadis riwayat Ahmad, jilid ketiga, halaman 367. Jadi kalau patokan kemunculan Dajjal adalah Islam ditinggalkan oleh pengikutnya, maka Dajjal justru tidak akan muncul dekat-dekat ini. Mengapa? Ya karena justru umat Islam sedang gencar-gencarnya membahas masalah Dajjal. Di pengajian masjid, khutbah Jumat, internet, ada YouTube, Facebook, Twitter, ramai orang membahas masalah Dajjal. Jadi bahkan saat ini Islam justru mulai berkembang dengan sangat cepat di muka bumi ini. Orang-orang belajar Islam sangat mudah dan cepat. Tinggal buka YouTube, pasang earphone, dengar kajian Ustadz Hadi Hidayat atau Ustadz Somad atau Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Semuanya mudah informasi untuk didapat. Jadi Anda bisa saja berkata
bahwa kalau Allah menghendaki pasti Dajjal keluar hari ini juga. Ya justru perkataan seperti itu adalah perkataan tanpa ilmu. Sama ketika Anda berkata kalau Allah berkehendak kiamat terjadi besok tanpa keluar Dajjal dan Al-Mahdi. Perkataan ini terkesan berilmu tapi justru sebetulnya adalah bodoh. Mengapa? Karena nubuah Rasulullah SAW itu pasti terjadi, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pasti menepati janjinya. Keluarnya Dajjal dan Al-Mahdi adalah satu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, dan pasti Allah akan tepati itu. Jadi kalau manusia tahu kapan keluarnya Dajjal dan Al-Mahdi, maka mereka akan mudah menghadapi ujian-ujiannya. Tetapi jika mereka tidak tahu kapan munculnya Dajjal dan Al-Mahdi, disitulah ujian yang sebenarnya. Kemudian mengenai hadis malam Jumat pertengahan Ramadan yang akan terjadi huru-hara, maka telah banyak disampaikan oleh para ustadz dan banyak yang sudah membahas bahwa hadis itu maudhu. Jadi bukan lagi dhaif tetapi maudhu alias palsu. Jadi saya tidak akan bahas terlalu panjang. Jadi sudah banyak yang menjelaskan. Jadi hadisnya adalah palsu dan hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah terutama dalam masalah akidah. Kita hanya menggunakan hadis-hadis yang sahih. Lalu masalah asteroid yang katanya mendekati bumi malam Jumat pertengahan Ramadan. Kami telah mengecek beberapa informasi dari LAPAN, kemudian NASA dan beberapa situs astronomi tentang hal ini. Dan mereka membenarkan bahwa pada Kamis malam Jumat akan melintas asteroid Apollo. Namun mereka berkata tidak ada potensi tabrakan atau tumbukan meteorit itu ke bumi sebab jarak yang terlalu jauh. Jadi kemungkinan terjadi tumbukan adalah di bawah 3% kemungkinan. Jadi informasi ini masih harus dikaji lagi kebenarannya. Dan kita tunggu saja nanti malam. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terjadi apapun. Ya tidak terjadi apa-apa. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wabah penyakit aja masih belum selesai. Jadi janganlah kita menyebarkan informasi-informasi yang justru membuat orang semakin panik dengan informasi-informasi itu. Jadi kasihan orang yang awam yang tidak tahu apa-apa. Kita saling menasihati saja dalam hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. في القلب مشاعر